12 IPS. Balik lagi sama Bu Ratna. Kita belajar geografi. Hari ini kita akan belajar tentang kita akan melanjutkan tentang wilayah perwilayahan itu, ya kan. Nah, materi selanjutnya ini, kalau kemarin kita sudah membahas tentang si Walter Christoller, ya kan, tentang teorinya ada tiga, ada K3, K4 sama K7 itu masih ingat. Nah, hari ini kita akan melanjutkan. Perwilayahan itu sendiri punya pengertian yaitu usaha untuk membagi permukaan bumi dalam lingkup tertentu untuk tujuan tertentu. Nah, tujuannya itu apa aja? Biasanya yang pertama bisa menyebarkan atau meratakan pembangunan, ya kan? Lalu sehingga kalau itu disebarkan supaya apa, pemusatan kegiatan itu tidak hanya di suatu lokasi. Misalnya pemusatannya cuma ada di kota Surabaya. Nah, kan kita nggak pengen seperti itu. Kita pengennya kota-kota yang lain itu juga bisa berkembang gitu. Lalu yang kedua, menjamin keserasian dan koordinasi terhadap berbagai kegiatan pembangunan yang ada di tiap daerah. Lalu yang ketiga, dengan adanya perwilayahan ini, tujuannya yaitu untuk memberikan pengarahan kegiatan pembangunan. Jadi tidak saja kepada aparatur pemerintah yang ada di pusat ataupun daerah, tapi juga kepada masyarakat dan para pengusaha. Nah, metode perwilayahan ini ada tiga, yaitu yang pertama penyamarataan wilayah. Penyamarataan wilayah yaitu usaha membagi permukaan bumi menjadi beberapa bagian, ya. Usaha membagi permukaan bumi menjadi beberapa bagian. Ada juga delimitasi penyamarataan wilayah. Kalau kemarin itu juga sempat kita singgung, ya, apa itu delimitasi, itu cara untuk menentukan batas terluarnya suatu wilayah. Itu dibatasi oleh apa, kenapa, seperti itu. Lalu yang ketiga, metode perwilayahan itu yang terakhir adalah klasifikasi wilayah atau menggolongkan suatu wilayah secara sistematis ke dalam bagian-bagian tertentu. Misalnya berdasarkan apa? Sumber daya alam tertentu misalnya, ya kan? Sehingga menjadikan misalnya kayak peta sumber daya alam, ya kan, tuh mengklasifikasikan wilayah berdasarkan penggolongan atau bagian-bagian tertentu. Nah, perwilayahan ini dapat dibagi menjadi dua, ada wilayah formal dan wilayah fungsional. Kalau wilayah formal, wilayah ini bersifat mungkin sama. Jadi dia punya sesuatu yang sama, misalnya aspek fisik sama, atau iklimnya sama, atau kegiatan ekonominya sama. Itu bisa disebutkan dengan wilayah formal gitu. Lalu yang kedua ada wilayah namanya fungsional. Nah, wilayah fungsional ini merupakan pengelompokan beberapa unit wilayah yang punya kepentingan atau hubungan. Jadi misalnya satu wilayah punya ketergantungan dengan wilayah yang lainnya. Misalnya wilayah pusat dengan wilayah belakangnya. Tuh, contoh lagi misalnya wilayah produksi, ya kan, dengan wilayah pemasaran atau perkotaan gitu. Oke, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang daerah sebagai pusat pertumbuhan gitu. Terima kasih buat hari ini. Jangan lupa kalian catat ya materinya. Lalu silakan diupload di Schoology. Terima kasih.